pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad, dan Allah ingin menenangkan Nabi. Karena saat itu Nabi sedih, dikatakan bukan Nabi, bukan Rasul, bingung Nabi sedih. Allah turunkan ini seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka mengingkari kerasulan kamu, mengingkari kenabian kamu, fala tamidalik, jangan kau buat sedih, jangan kau support dengan itu, jangan kau sedih dengan itu. Apa kata Allah? Ana azhadu, aku yang bersaksi kata Allah, annaka lamina mursalin, kau itu adalah utusan aku. Itulah ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin. Allah yang bersaksi kalau Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Karena surat ini menunjukkan dan menjadi satu saksi akan kerasulan Allah, kerasulan Nabi Muhammad langsung dari Allah sebagai pembelaan, maka tidak heran ini surat Yasin dijadikan sebagai qalbul Quran, hati Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah katakan, setiap segala sesuatu punya hati, dan hatinya Quran itu dalam surat Yasin. Siapa yang baca Yasin, Allah catat untuk dia pahala membaca Al-Quran. Ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tuqabbihuna biha bid-din wa tarzuquna biha al-ikhlas wal yaqin wa taj'aluna biha minal abrari was-siddiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه من الله سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما روى أسلافنا وشيوخنا وأخلاق الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali bisa duduk bersama di mushola Babul Jannah, di majlis yang diawali dengan pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada Nabi, pengagungan kepada Nabi,
yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Maulidnya Siftul Gharar, dan juga mengkaji apa yang ada di dalam syariat Islam. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan pelajari di malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ilmunya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah hingga akhir hayat, sehingga bisa diwafatkan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan dunia ini selama-lamanya, beliau pernah berwasiat pada para sahabat, dan juga ini wasiat juga diarahkan untuk umatnya yang menginginkan hidupnya tidak penuh dengan kesesatan, hidupnya tidak di jalan yang salah, hidupnya di dalam jalan yang benar, yang penuh dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal. Jikalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maknanya berpegang teguh, didekati, dipelajari dan diamalkan, maka lantadillu, tidak akan tersesat selama-lamanya. Berarti dua hal ini wasiat yang sangat penting yang Nabi tinggalkan untuk kita, yang harus kita lestarikan. Yang pertama, kitabullah, kitabnya Allah itu Al-Quran. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan mengkaji apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran, akan membuat dia hidupnya tidak tersesat. Sebab Al-Quran kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasunnati, dan syariat-syariatnya aku. Dua hal yang Nabi tinggalkan ini kalau kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita, maka tidak akan membuat kita tersesat. Jadi gampang hidup tidak tersesat, pelajari Al-Quran dan terapkan kehidupan kita dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita ketahui, semuanya akan kita lakukan kalau ada bimbingan dari guru kita. Menerapkan syariat Nabi itu hal yang mudah, tapi kalau tidak ada arahan, tidak ada bimbingan, maka dikhawatirkan ketika kita menerapkan syariat tersebut yang kita mengira sudah benar, ternyata di sisi Allah tidak benar. Ternyata di sisi Nabi yang membawa syariat ini tidak benar. Kenapa? Karena kita menerapkannya tanpa arahan, tanpa bimbingan, atau tanpa mempelajari terlebih dahulu dengan orang yang memang sudah mendapatkan pelajaran tersebut. Apalagi tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran ini bisa kita ketahui maknanya bukan dengan terjemahan. Kalau terjemahan itu makna secara bahasa, dan orang yang menerjemahkan Al-Quran yang sudah
kita bisa lihat baik di dalam berupa aplikasi ataupun di dalam memang yang sudah dijadikan buku terjemahan, tidak semuanya benar, tidak semuanya sesuai dengan makna asli yang diinginkan dari ayat itu. Apa sebabnya? Karena sebagian mereka yang menerjemahkan hanya menerjemahkan secara makna bahasa, tidak menjelaskan makna sebenarnya dari itu ayat. Dan tidak boleh kita mengartikan Al-Quran dengan semangat kita. Nah, ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala salah mengartikan Al-Quran, akibatnya akan menjadi neraka tempat itu nanti di hari kiamat. Mengartikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak benar. Sebab itulah ada ilmu tafsir. Bukan hanya ada ilmu tafsir, tapi ada juga ilmu asbabun nuzul, apa sebab ini ayat diturunkan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu membahas satu masalah, tapi berbeda pembahasannya. Ini terkadang halal, ini menjadi haram. Kita harus mengetahui dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan itu ayat. Begitu pun dalam hadis, ucapan Nabi itu terkadang begini, kemudian diriwayatkan lagi begini, berbeda, bertolak belakang, satu begini, satu begitu. Contoh di dalam permasalahan sujud, ucapan yang pertama kali diriwayatkan oleh sahabat itu Wa'il bin Hujr, Nabi Muhammad sujudnya dengan meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Kemudian ada riwayat hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah ketika sujud meletakkan tangan dulu baru lutut. Kalau kita hanya membaca terjemahan atau buku terjemahan hadis, kita akan dapatkan kok berbeda dua hadis ini. Yang mana yang benar? Padahal semuanya benar. Itu hadis dari Nabi. Tapi kenapa bisa berbeda? Itulah dalam ilmu hadis namanya asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul, kalau dalam hadis asbabul wurud. Apa sebabnya Nabi ngomong ini? Dan siapa yang meriwayatkan? Yang pertama Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Nabi masih ada di kota Mekah. Awal-awal turun perintah salat, sehingga Nabi memerintahkan sujud dengan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan, menunjukkan keadaan Nabi saat itu fisiknya masih kuat, yang bisa untuk sujud dengan lutut dulu baru tangan. Adapun Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum wafat Nabi. Nabi wafat usia 63 tahun. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum wafat. Berarti usia Nabi saat itu 60 tahun. Dia baru masuk Islam, dan dia mungkin meriwayatkan setahun atau 2 tahun setelah masuk Islam, yang fisik Nabi sudah semakin lemah, sehingga Nabi sujudnya dengan tangan terlebih dahulu baru lutut. Dari sini kita paham, berarti sujud yang meletakkan lutut dulu baru tangan, yang tangan dulu baru lutut, semuanya benar, ada sumber dari Nabi. Cuman kalau keafdalan yang sehat, yang kuat, yang tidak ada udhur, sujudlah dengan lutut dan tangan, karena itu yang dilakukan oleh Nabi semasa beliau gagah. Ketika sudah tidak kuat atau ada udhur, maka afdalnya dengan tangan dan lutut. Namun tidak menjadikan satu permasalahan kalau yang kuat sujud tangan dulu baru lutut, yang lemah lutut dulu baru tangan, tidak jadi satu permasalahan, tidak membuat sholatnya batal.
semua menjadi sah. Jadi sini kita bisa paham, oh tidak boleh menyalahkan kalau orang berbeda di dalam cara sunnah. Jadi dalam ilmu hadis, begitu pun Al-Quran ada caranya. Tidak bisa dengan terjemahan. Itulah kalau hanya mengandalkan terjemahan membuat bisa menyalahkan orang lain. Karena dia tidak paham maksud sebenarnya daripada Al-Quranul. Alhamdulillah, inilah tujuan kita untuk sedikit mengkaji tentang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim untuk penjelingan daripada kitab Mukasyaffatul Qulub. Namun yang kita bahas pertama kalinya surat yang menjadi sering kita baca. Setiap tempat, setiap acara pasti surat ini dibaca. Itu surat Yasin. Tujuannya apa? Biar kita paham saat membaca Yasin. Bukan hanya sekedar membaca, tapi bisa bersepi, bisa menikmati bacaan daripada ayat-ayat yang ada dalam surat Yasin. Al-Quran itu Allah turunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Dipahami itu butuh penjelasan dari ulama tafsir. Dalilnya Allah sendiri menegaskan dalam surat An-Nahl berfirman, wa anzalna ilaika dzikra. Wahai Muhammad, kami telah turunkan kepada kamu al-dzikra, Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi? Litubayyinah linnas. Tujuannya litubayyinah linnas, untuk kau jelaskan ini kandungan Al-Quran kepada manusia. Manuzila ilaihim, apa yang telah kau turunkan untuk mereka. Jadi Al-Quran ini untuk manusia yang mengaku beriman, dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalkan, tapi tujuan utama adalah mendapatkan pemahaman dengan dijelaskan. Kalau pemahamannya jadi terjemahan tidak akan bisa dapat. Harus ada penjelasan, baik dengan membaca kitab tafsir atau kita mendapatkannya dari guru kita yang menjelaskan daripada apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama dan tafsir. Karena itu tujuan daripada belajar Al-Quran. Maka tidak heran kalau orang hafal Al-Quran tapi salah di dalam menerapkan hukum. Kenapa? Dia hanya bisa menghafal tapi tidak tahu makna sebenarnya. Bukan berarti kita menyalahkan, bagus dia sudah ada keunggulan hafizul Quran, tapi ada satu kekurangan, dia tidak menguasai kandungan Al-Quran tersebut. Yang lebih baik Al-Quran dia hafalkan, kandungan Al-Quran dia kuasai, itu lebih bagus, sehingga dia benar-benar bisa mengetahui saat membaca daripada Al-Quran tersebut. Ini harus ditanamkan dalam jiwa orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jangan sekedar bangga hafal, tapi hukum-hukum syariat tidak diketahui, terutama apa yang kandungan daripada Al-Quran Karim, akan menjadi satu kerugian. Takutnya Al-Quran akan melaknat dia. Kenapa? Karena dia hafal Al-Quran tapi kehidupannya tidak sesuai dengan Al-Quran Karim. Nah, kita bahas pertama tafsir surat Yasin. Surat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah. Makanya surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Al-Quran itu ada dua, surat Makkiyah, surat Madaniyah.
Kalau surat Makkiyah berarti masih diturunkan di Mekah, belum hijrah. Kalau Madaniyah posisi Nabi Muhammad sudah hijrah kepada Madinah, maka disebut itu surat dengan Madaniyah. Kalau belum hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Nah, ini Yasin termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini sebab diturunkan ayat ini atau surat ini oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut kebanyakan ulama tafsir, sebabnya adalah mereka orang-orang kafir. Orang kafir ini ada dua yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama ahlul kitab, yang kedua musyrikin. Mereka ini semua orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Hanya sebagian yang dapat hidayah mau beriman, sebagian tidak. Kalau ini yang akan mengatakan sama Nabi dengan ungkapan ini orang-orang kafir, itu kaum musyrikin yang ada di kota Mekah. Kalau musyrikin itu orang yang nyembah berhala, nyembah api, itu dikatakan musyrikin. Tapi kalau ahlul kitab adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani bukan agama, tapi satu pemahaman. Satu pemahaman. Pemahamannya Yahudi, pemahamannya Nasrani. Dan agama. Mereka disebut ahlul kitab karena mereka menerima, salah satu nabi mereka menerima kitab Allah, itu Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Juga disebut dengan ahlul kitab. Orang Yahudi ini, kata Yahudi itu ada dalam keturunan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi sumber abaun Nabi, ayah kakek para Nabi. Nabi Ibrahim punya dua putra dari dua istrinya. Siti Sarah melahirkan putra yang bernama Ishak. Siti Hajar melahirkan putra yang bernama Ismail. Ishak ini punya anak yang bernama Yakub. Yakub inilah disebut dengan nama lainnya, panggilannya Israel. Maka keturunan Nabi Yakub saat itu disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub punya anak sebanyak 12 anak. Dari 12 anak itu ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun. Begitu juga ada Nabi Daniel, ada juga namanya Ruben, nama-nama bukan nama Arab. Kebanyakan namanya bukan nama Arab, karena bukan berasal dari Jazirah Arab, walaupun bahasanya seperti bahasa Arab, tapi secara geografis itu Mesir itu ya terletak di Afrika, bukan termasuk Jazirah Arab. Salah satunya anak Nabi Yakub itu namanya Yahuda. Dari Yahuda inilah anak keturunannya disebut dengan Yahudi. Itu sebab mula adanya kata
Yahudi. Adapun Nasrani adanya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Yang itu di masa kosong para nabi. Nabi Isa pun juga dari Nabi Ibrahim. Orang Yahudi itu benci dengan Nabi Isa. Bahkan kakek nenek Nabi Isa. Padahal kalau dilihat dari segi keturunan mereka itu saudara. Karena Nabi Isa itu cucu daripada Nabi Yakub dari anaknya yang bernama Daud. Itu punya anak namanya Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa. Terus sampai ke Isa, walaupun Nabi Isa bukan anak Zakaria. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Dia ingin mensalib, bahkan ingin membunuh. Di masa kekosongan itulah orang-orang hidup di masa itu ingin membuat satu tandingan kepada Yahudi. Mereka buat pemahaman yang mereka sebut dengan Nasrani, yang mereka jadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Ismail tidak punya keturunan yang seorang nabi langsung, hanya Ilyas. Sebelum Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu berasal dari Jazirah Arab. Nabi berasal dari kota Mekah, Jazirah Arab. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi karena permasalahan sepele, iri sama Nabi. Iri. Karena mereka itu sebelum Nabi lahir berbangga, bahkan antusias menyambut kedatangan Nabi. Ketika mereka tahu Nabi datang bukan dari kalangan mereka, mereka benci. Sehingga ketika diajak oleh Nabi untuk beriman, mereka gagal. Dan sifat watak orang Yahudi itu, kalau sudah ada orang beda dengan mereka, yang tadinya ketika sama dengan mereka, mereka hormati, mereka puji, tapi ketika berbeda dengan mereka, mereka hina, mereka lecehkan. Itu seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dari Yahudi. Ketika masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya, "Wahai Abdullah, apakah benar sebelum kau masuk Islam, kau mengenal tentang sifat Nabi Muhammad lebih hebat daripada kau mengenal putra-putramu, anak-anakmu?" Maka kata Abdullah bin Salam, "Benar, kami orang Yahudi Ahlul Kitab mengenal Nabi Muhammad lebih kami kenal daripada anak-anak kami." Itu Allah ceritakan, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka mengenal Nabi lebih hebat daripada mereka mengenal putra-putra mereka, putri-putri mereka. Ada disebutkan sifat Nabi dalam kitab Taurat, disebutkan sifat Nabi dalam kitab Injil. Dari Injil dari Nasrani siapa? Salman Al-Farisi. Yang mereka kenal sifat Nabi dari kitab Injil. Ketika benar melihat Nabi dan ada hidayah dalam hati mereka, itu yang buat Salman masuk Islam. Begitupun Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam, Nabi dia ketakutan karena mendengar kabar orang Yahudi akan datang. Dan dia sudah masuk Islam, dia sembunyikan Islam kepada teman-temannya yang Yahudi tadi. Akhirnya Nabi perintahkan kau sembunyi dalam rumah. Nabi nunggu di luar, itu orang Yahudi datang. Nabi, "Wahai Muhammad, mana Abdullah bin Salam?" "Kenapa? Sebelum aku nyamat, aku ingin tanya sama kalian, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah itu?" Maka dia menjawab, "Abdullah itu putra yang terbaik, orang yang berilmu, anak daripada orang yang berilmu, orang yang baik, anak daripada orang
yang baik. Terus bagaimana kalau kalian mendengar kabar bahwa Abdullah bin Salam tidak lagi seperti kalian, tapi sama seperti aku masuk Islam? Oh, tidak akan mungkin. Jangan sampai terjadi kepada Abdullah. Abdullah keluar. Kemudian dia mengatakan, benar, aku sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Situ mereka orang Yahudi mengatakan langsung apa? Ini orang jahat, ini orang bodoh, putra dari orang bodoh, putra dari orang jahat. Berubah langsung. Yang tadinya muji, ketika tahu tidak lagi sama mereka, langsung dihina. Inilah yang membuat Yahudi tidak mau beriman, padahal mereka tahu tentang Nabi Muhammad 100%. Jadi pengetahuan itu tidak membuat orang pasti beriman kalau di dalam hatinya masih ada sifat ini. Kalau di dalam hatinya masih ada sifat ta'assubiyah, fanatik yang luar biasa. Fanatik itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau kita fanatik berlebihan, akhirnya tadi ketika ada orang beda dengan kita, yang tadinya sama dengan kita puji, saat beda kita hina. Contoh gampang, banyak terjadi kepada sesama murid atau sesama jemaah majelis. Jika mereka punya guru sama, rajin ini budak ini ke majelis, ditanya mama budak, masya Allah baik ini segala macam. Tapi ketika budak itu belajar dengan guru lain, tidak fokus dengan guru ini, maka salah sikap teman, hai, tidak bagus lagi budak. Apa sebabnya? Karena dia fanatik dengan sikap guru. Ketika ada budak belajar dengan guru lain, dihina. Ini fanatik yang tidak boleh. Maka tidak boleh fanatis. Karena itu masuk ta'assubiyah yang dilarang. Itu salah satu sifat Yahudi. Begitu pun organisasi, tidak boleh melecehkan organisasi lain. Jadi ketika ada orang beda organisasi akan dileceh. Saat di sama organisasinya, oh hebat, bagus. Tapi ketika keluar dari organisasi itu pasti akan dileceh. Kalau sudah ta'assubiyah, itu sifat Yahudi yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitupun orang musyrikin, mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Abu Jahal itu ketika Nabi berdakwah ngajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam, Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, sudah cukup, tidak usah kau ngajak aku lagi untuk masuk ke agamamu, tidak usah mengganggu aku lagi. Dan Nabi Muhammad pergi. Ketika Nabi Muhammad pergi, Abu Jahal ngomong sama temannya, benar, demi Allah, apa yang dibawa oleh Muhammad itu ajarannya benar, agamanya benar. Cuman aku ini tidak bisa menerima Muhammad. Apa sebabnya? Karena aku ini dengan Bani Quraisy, sama-sama dari suku Jazirah Arab dengan beda kabilah. Bani Quraisy kabilah yang termulia di kota Mekah. Ketika Bani Quraisy melakukan kebayaan ini, maka kabilah aku bisa melakukan juga. Saat kabilah Quraisy bersedekah, kabilah kami bisa bersedekah. Tapi ketika kabilah Quraisy berkata, dari kabilah kami akan lahir Nabi akhir zaman, itu kami tidak terima. Karena itu akhirnya membuat dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, padahal tahu ajaran Nabi ini ajaran yang benar. Bukan hanya tidak mau, disitulah mulai mereka meleceh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab itu ayat diturunkan oleh Allah. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan kepada sesama mereka, Inna Muhammadan laisa binabi wala mursal. Itu yang namanya Muhammad bukan
itu Muhammad anak yatimnya Abu Thalib, bukan anak yatim Abdullah, padahal ayah Nabi Abdullah, tapi mereka kenal anak yatimnya Abu Thalib. Mereka menganggap Abu Thalib itu adalah ayah Nabi. Apa sebabnya? Karena yang merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat ibu Nabi Muhammad meninggal adalah Abu Thalib. Di saat kakek Nabi Muhammad meninggal, yang merawat Abu Thalib. Ini yatimnya Abu Thalib. Nabi Muhammad itu punya paman 12. A'mamun Nabi Ibn Asyar. Paman Nabi itu ada 12. Cuma 8 tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nabi tidak mendapatinya. Hanya tinggal 6. Tinggal 4 yang Nabi Muhammad menjumpainya. 4 itu adalah Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan Abu Lahab. 4 ini paman Nabi. Ada 8 lagi Nabi Muhammad tidak menemuinya. Singkat cerita, ketika Aminah hamil, kakek Nabi itu Abdul Muthalib ngomong sama putranya Abdullah, ayah Nabi, "Hai Abdullah, apakah kau tahu orang-orang di sekitar Ka'bah ini mereka sudah tersebar akan kabar kau punya anak? Apalagi mereka menunggu kedatangan putramu ini. Dan kita termasuk dari kabilah yang termulia. Dan adab Arab terdahulu, kalau ada seseorang yang berasal dari suku yang mulia akan mendapatkan seorang anak, maka mereka akan berbondong-bondong datang untuk mengucapkan kalimat selamat. Nah, sebelum mereka datang dan sebelum putramu lahir, ayo kau siapkan makanan-makanan untuk menjamu mereka ketika mereka datang nanti. Berangkat Abdullah, perintah Abdul Muthalib kakek Nabi. Berangkat kemana? Berangkat ke Madinah untuk ngumpul ke buah-buahan termasuk kurma, dan kurma yang terbaik itu dari Madinah. Setelah terkumpul, saat mau pulang dari Madinah ke Mekah, kemudian Abdullah merasakan sakit dan dia akhirnya memutuskan istirahat di satu tempat masih di dekat kota Madinah yang disebut dengan Darun Nadira. Yang sakit itulah membuat ajal tiba dan meninggal dan dikuburkan di Darun Nadira. Saat ayah Nabi Muhammad meninggal, yang sedih itu malaikat. Malaikat sedih, malaikat langsung mengaturkan seperti ini kepada Allah, "Ilahana, wahai Tuhan kami, hada Abu Muhammad, ini ayahnya Muhammad. Alam yakun hada Abu Muhammad, bukankah ini yang akan menjadi ayahnya Muhammad?" Maka dijawab oleh Allah, "Laulaka ya Habibi lama khalaqtul aflaq." Benar, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Akhirnya malaikat mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau jadikan dia anak yatim di saat dia masih dalam kandungan ibunya? Bukankah kau tidak akan menciptakan alam semesta kalau bukan karena dia? Tapi kenapa kau berikan pujian dia saat dia belum lahir, kau sudah jadikan dia yatim? Jadi ketika dia lahir tidak ada ayah, langsung dalam keadaan yatim." Apa jawaban Allah? "Ada hikmah dan rahasia terbesar aku menjadikan dia yatim saat dia masih dalam kandungan ibunya." Allah menjelaskan apa hikmah sampai Allah mengatakan, "La ta'assafu li mauti abibi
Jangan kalian bersedih, jangan kalian kecewa dengan meninggal ayah kasihmu. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat orang itu bangga mempunyai seorang anak yang sukses adalah seorang ayah, karena ayah yang mendidik, karena ayah yang membesarkan, karena ayah yang menjaga. Dan aku tidak kepengen Muhammad dia berbangga karena punya ayah yang sukses mendidiknya, tapi Muhammad berbangga karena aku yang mendidik dan menjaganya. Jadi ketika Muhammad ditanya, siapa yang mendidik kamu wahai Muhammad? Allah Tuhan. Siapa yang menjaga kamu wahai Muhammad? Allah Tuhan. Siapa yang melindungi kamu wahai Muhammad? Allah Tuhanku. Supaya dari kecil Muhammad tidak berlindung kepada ayahnya, tapi berlindung kepada Allah. Itu hikmah terbesar. Karena Nabi Muhammad dijadikan yatim. Dari sini pelajaran bahwasanya jangan berlindung kepada orang, tapi berlindung kepada Allah. Jangan bergantung kepada orang, tapi bergantung kepada Allah. Sebab orang tidak bisa memberikan manfaat kalau tidak diizinkan Allah. Di situ didikan pertama dari Allah untuk Nabi besar Muhammad, untuk selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dijadikan Nabi sebagai anak yatim. Kemudian Nabi lahir saat usia Nabi Muhammad mencapai 6 tahun. Ibunya Nabi Aminah ini minta izin kepada mertuanya, ayah daripada suaminya itu Abdul Muttalib, minta izin untuk berangkat ke Madinah ngajak Nabi Muhammad, karena Aminah kepengen berkunjung silaturahmi ke rumah keluarganya yang ada di Madinah. Diizinkan oleh Abdul Muttalib untuk Nabi dibawa, tapi ditemani oleh seorang budak perempuan, Ummu Aiman. Namanya Ummu Aiman, budak perempuannya Nabi, karena ini warisan dari ayah Nabi. Jadi milik Nabi itu Ummu Aiman. Tapi oleh Nabi dinikahkan Ummu Aiman ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Dinikahkan Ummu Aiman dengan sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Ummu Aiman ini termasuk sahabiyah yang selalu ikut dalam peperangan sebelum dia wafat. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada sahabat yang terluka atau kehausan di dalam peperangan. Karena sebagian perempuan itu boleh ikut berperang, tapi tujuan itu untuk perawat, memberikan air, memberikan bantuan kalau ada luka. Nah, saat itu sebagian sahabat sedang terluka, Ummu Aiman ini berjalan dengan cepat untuk memberikan minuman atau memberikan obat. Datang serang anak dari musuh sehingga terkena Ummu Aiman sampai jatuh. Dari jatuhnya tadi terbuka pakaiannya sehingga kelihatan sedikit auratnya. Maka Rasulullah SAW marah dan mengambil panah, menyuruh sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melemparkan panah itu kepada musuh. Lemparlah wahai Sa'ad. Maka dilemparkan panah itu oleh Sa'ad dan terkena leher orang tersebut, orang kafir dan mati. Jadi dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melemparkan panah ke arah musuh di jalan Allah. Sehingga para sahabat akhirnya sudah berangkat dengan Ummu Aiman, sampailah di Madinah, berdiam di Madinah selama satu bulan. Dan Nabi Muhammad usianya 6 tahun, cek budak-budak nih main ke hobi. Ya, Nabi Muhammad seorang manusia masih kecil. Akhirnya Nabi Muhammad setiap di Madinah
bersama anak-anak kecil kota Madinah itu main di Darun Nabi loh, yang di situ ada kuburan ayahnya deh. Nah di Darun Nabi loh itu terdapat haudun, kalau bahasa sekarang seperti danau. Terdapat danau yang banyak. Akhirnya di situ Nabi dan para anak-anak kecil situ berenang, bermain di danau itu. Berarti kan pakaian Nabi terbuka karena berenang. Sampailah ketika suatu saat Nabi sedang berendam, sedang bermain di danau itu, beberapa orang daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ini bukan asli Madinah, mereka itu dari luar Madinah, tapi mereka sengaja datang ke Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi, sehingga mereka belajar budaya Arab. Namanya pun dirubah jadi nama Arab, nama kabilahnya pun dirubah jadi nama kabilah Arab. Dan orang Yahudi ini orang yang amat luar biasa. Maka sebelum Nabi Muhammad, Madinah itu suku penduduk asli Madinah itu aman-aman selama sesama kabilahnya. Banyak kabilah di Madinah itu tapi aman. Tapi ketika Yahudi masuk, mereka kepengen menguasai Madinah, mereka hasut, mereka hasuti, mereka buat adu domba antara dua suku terbesar di kota Madinah, kaum Aus dan kaum Khazraj, untuk mereka berperang. Terjadi perperangan besar, tidak senang antara kaum Aus dan kaum Khazraj, berperang luar biasa. Sampai Nabi yang mendamaikan mereka, tidak ada lagi nama Aus, tidak ada lagi nama Khazraj, tapi nama kalian sekarang adalah Ansor. Itu Yahudi kepengen masih. Dan tidak heran kalau Yahudi sekarang nyerang Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ingin menguasai. Sifatnya tomak dengan harta, tomak dengan kedudukan. Itu sifat Yahudi. Ingin menguasai segala, dihasuti. Orang asli daerah itu dihasut. Yang dari mereka akor, damai, tidak ada permasalahan, aman, tenteram. Datang Yahudi menghasuti, akhirnya mereka bermusuhan, bukan lagi saling benci, saling bunuh membunuh. Indonesia lagi serang seperti itu, kita tidak sadar. Kita nih yang tadinya aman, tenteram, damai, akor, sekarang dibuat musuhan. Saling ejek dulu, saling benci dulu, tidak lama lagi saling perang lagi. Tidak sadar itu kita sedang dihasuti oleh Yahudi. Mereka pengen menguasai Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini, woi aku hebat, banyak dapat kedudukan. Padahal tanpa disadari kita akan dihancurkan. Lama-lama kita jadi budak mereka lagi. Kan jadi yang memiliki Indonesia ini. Itu sifat. Makanya kenapa sejarah Islam harus kita pelajari? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sifat-sifat mereka itu akan ada terus setiap zaman sampai terjadinya hari kiamat. Uangnya boleh berbeda, sifatnya terpadu. Dan Qarun sudah mati, uang yang seperti Qarun masih ada. Fir'aun boleh mati, tapi uang yang punya sifat seperti Fir'aun masih ada. Karena itulah sejarah, dan ini sunnatullah, diputar terus. Diputar terus kehidupan, tergantung kita melihat sifatnya. Maka di dalam Al-Quran sepertiga kandungannya tentang sejarah. Tujuannya supaya kita nengok, ini yang baik, kita contoh, ini yang buruk, ini kita tinggalkan. Jangan sampai melok yang buruk, ninggalkan yang baik. Jadi sudah. Orang Yahudi nengok, apalagi nengok ada tanda kenabian. Tanda Nabi itu sebagian ulama mengatakan atau daging tubuh di punggung belakang, kecil daging tubuh, warnanya agak hitam kemerah-merahan, ditutupi dengan sedikit bulu, dalam riwayat banyak bulu. Mereka nengok tanda ini tanda kenabian ini. Berarti kalau kamu punya daging tubuh di punggung Nabi, kamu hati. Oi,
Nabi yang gelisah. Kenapa? Ketangguh punggung. Saking nunggu di punggung aku. Nice. Gila ya. Tapi lagi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang jadi nunggu Nabi ya. Hai, hebatnya kalau jadi Nabi. Jangan. Ini cukup hanya selesai tanda kenabian hanya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Yahudi nyingok tadi, akhirnya mereka ngomong sama anjing udah itu. Itu tanda kenabian bila Nabi akhir zaman. Karena orang Yahudi kalau sudah nyingok Nabi, kalau tidak mau beriman, mereka ingin membunuh Nabi. Ummu Aiman mendengar pembicaraan orang Yahudi ini. Akhirnya Ummu Aiman langsung balik ngomong sama ibu Nabi Aminah, wahai Aminah, ini Muhammad tidak aman. Tadi aku mendengar orang Yahudi, mereka tahu tentang kenabian Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad. Kita bergegas pulang dari Madinah sebelum mereka mendatangi kita dan membunuh Muhammad. Langsung balik Aminah dan Nabi Muhammad yang bersama Ummu Aiman sampailah ke satu tempat yang disebut dengan Abwa. Di tempat tersebut Aminah kerasukan sakit. Saat Aminah sakit, maka dirawat terlebih dahulu di Abwa, dekat antara Madinah dan Makkah. Abwa. Di situ kita lihat sikap mulia seorang anak kepada ibunya. Masih 6 tahun saat itu Nabi Muhammad. Rasulullah duduk di samping ibunya. Ini ibunya berbalik, Nabi Muhammad duduk di samping kepalanya, dekat dengan arah kepala Aminah. Fanadhara ila wajhi ummi. Kemudian dari Nabi dijenguk wajah ibunya lagi sakit. Dilihat, dipandangi, diperhatikan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kullu hayyun yamutu. Itu ungkapan sedih. Seperti orang yang sakit itu, nah kalau kena sakit, kullu hayyun yamut. Setiap yang hidup akan meninggal. Kullu jadidin yutraf. Setiap barang baru akan cepat rusak, akan jadi lamun. Man baqiya fid dunya waladun lam yamut. Tidak ada yang akan kekal di atas dunia. Yang punya anak pasti akan meninggal. Orang tuanya akan meninggal ke dia, anaknya akan meninggal ke dia. Fa anak Rasulullah ummah. Akhirnya dipeluk Aminah oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aminah mengatakan, wa barakatah. Ungkapan, ya Allah, sedihnya akan berpisah dengan anakku. Seorang ibu yang merasakan sedih tahu akan berpisah dengan anaknya. Tidak lama dari situ meninggal Aminah. Terus dia Nabi menjadi 6 tahun, menjadi yatim piatu. Dikubur di Abwa. Kemudian Nabi Muhammad dibawa balik ke Mekah bersama Ummu Aiman. Kemudian diserahkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muttalib. Oleh Abdul Muttalib dirawat sampai usia Nabi 8 tahun. 2 tahun bersama Abdul Muttalib. Saat usia Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib merasa usianya sudah semakin tua. Saat itu usia Abdul Muttalib 110 tahun. Ngerasa dirinya sudah tua, ngerasa ajalnya akan dekat. Dikumpulkan semua anaknya, 4 anaknya tadi dikumpulkan. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, ya abnai, wahai putra-putra, gagal ajali, ajalku ini sudah dekat. Lakin hayya jadi syai'un azimun. Tapi ada sikap hal yang buat aku bingung sepanjang hari. Ini sikap hal yang sangat hebat, membuat aku bingung dan belum bisa melepaskannya dan
ini yang buat aku idamkan sepanjang hari. Sehingga anak-anak ini bertanya, mahada ya abai, aku itu wahai ayah. Maka dijawab oleh Abdul Muttalib, ini urusan siapa yang mau merawat Muhammad, siapa yang aku akan layak serahkan Muhammad untuk dirawat, untuk diasuh olehnya. Karena ini urusannya besar. Aku tidak mau sembarangan orang yang akan merawat dan mengasuh cucuku Muhammad ini. Ini pertama, anak Abdul Muttalib yang bernama Abu Lahab. Kata Abu Lahab, wahai ayah, serahkan Muhammad kepada aku. Serahkan Muhammad kepada aku yang akan mengabdi, mengasuh dan membesarkan Muhammad ini. Dan aku akan penuhi wasiat kamu wahai ayah. Apa kata Abdul Muttalib? Tidak, wahai pemimpin orang Arab, tidak. Kau ini memang orang yang hartanya banyak, kata Abdul Muttalib. Kedudukan kau tinggi, tapi hati kau keras. Hati kau tidak ada kasih sayang. Hati kau tidak ada kerebutan, sehingga aku tidak mau memberikan Muhammad kepada kamu. Anak yang kedua yang bernama daripada Hamzah, wahai ayah, berikan Muhammad kepada aku akan wasiat kau, aku rawat anak oleh Muhammad ini. Maka kata Abdul Muttalib, wahai putraku Hamzah, kau lebih layak, lebih tepat menjadi orang yang menolong Muhammad kelak. Adapun untuk merawatnya, kau tidak layak. Sebabnya apa? Karena kau sendiri belum punya anak, maka bagaimana kau tahu bisa merawat anak? Udah datang ketiga, itu Abbas. Wahai ayah, serahkan sama aku akan penuhi wasiatmu. Kata Abdul Muttalib, kau memang layak untuk merawat Muhammad, tapi aku khawatir kalau Muhammad kuserahkan kepadamu, takutnya kau tidak perhatian 100%, sebab anakmu sendiri sudah banyak. Kau lebih tepat, lebih layak menjadi orang yang menolong Muhammad kelak, sama seperti Hamzah. Ini Hamzah dan Abbas menjadi orang yang membela, menolong Nabi Muhammad SAW. Sampai terakhir Abu Thalib, wahai ayah, serahkan kepada aku. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, kau yang tepat dan sesuai dan cocok untuk merawat anak ini. Tapi sebentar wahai Abu Thalib, aku ingin bermusyawarah dulu dengan Muhammad. Muhammad memilih dirawat oleh pamannya yang mana. Yang diinginkan oleh Muhammad itulah yang aku serahkan. Walaupun aku menginginkan kamu yang merawat Muhammad, tapi kalau Muhammad tidak mau, tidak akan aku serahkan. Ini pelajaran dari Abdul Muttalib. Jangan menekan anak. Ajak anak bermusyawarah. Terutama dalam masalah apa yang mereka sukai. Jangan mengikuti apa kesukaan kita. Kalau dalam urusan dunia, di urusan agama mau tidak mau, dia bisa menyelamatkan kita. Cari apa yang mereka sukai. Seperti urusan sekolah, belajar, les, apa yang mereka sukai itu yang kita masuki. Jangan kita paksa. Les di musik, les ini, ini galau-galau datang. Karena bukan mereka sukai. Ini contoh Abdul Muttalib tidak langsung nyerahkan. Padahal Abdul Muttalib kepengen Abu Thalib. Dia musyawarah dulu, wahai Muhammad, di antara 4 pamanmu ini, siapa yang lebih kau condong untuk dirawat olehnya? Maka kata Nabi Muhammad SAW,
wahai kakekku Abdul Muttalib, aku akan memilih dengan aku peluk pamanku itu. Kemudian Nabi Muhammad berjalan ke arah pamannya. Tiba-tiba Nabi Muhammad memeluk Abu Thalib. Dan pilihan Nabi, kata Abdul Muttalib, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah bahwa pilihanku sama dengan pilihan Muhammad. Dirawat oleh Abu Thalib sampailah Nabi Muhammad besar, menikah dan diangkat menjadi Rasul, diawat oleh Abu Thalib sampai Abu Thalib meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad anak yatim, itu yang selalu dikatakan oleh orang kafir. Bahkan mereka bukan hanya ngomong ini anak yatim, ini wong tidak pernah duduk di sekolah, belajar tak pernah bisa menulis lagi, tidak bisa bagaimana mungkin jadi nabi. Nabi itu orang pintar, Nabi Rasul itu orang pintar. Ini macam beda baca, nulis beda bisa. Itu ungkapan mereka. Dan subhanallah, sengaja Allah buat Nabi Muhammad al-ummi, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Maka kalau ingin ngirim surat ke Raja Hirakal, Raja Kisra, itu Nabi Muhammad tidak nulis dewek, tapi nyuruh sahabatnya. Kenapa? Nabi tidak bisa menulis, tapi apa rahasia menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pintar bukan karena belajar, tapi Nabi Muhammad pintar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, tidak heran belajar dia, ngaji, pintar baca, tapi sengaja Allah buat Nabi tidak bisa membaca, menunjukkan inilah kemuliaan Nabi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi segala ilmu yang ada di atas dunia ini dikuasai oleh Nabi Muhammad. Menunjukkan yang mengajarkan Nabi langsung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi katakan, adabani Rabbi, yang mengajari aku, yang mendidik aku Allah. Ahsana ta'dibi, sehingga dia memperbagusi dalam mengajar dan mendidik aku. Itu hikmah, semua hikmah kenapa Allah buat Nabi Muhammad begini dan begitu. Dan ini ayat Allah turunkan sebagai bentuk pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad, dan Allah ingin menenangkan Nabi. Masa itu Nabi sedih, dikatakan bukan Nabi, bukan Rasul, bingung Nabi sedih. Allah turunkan ini seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka mengingkari kerasulan kamu, mengingkari kenabian kamu, kalau tambidalik, jangan kau buat sedih, jangan kau suntuk dengan itu, jangan kau sedih dengan itu. Apa kata Allah? Ana azhadu, aku yang bersaksi kata Allah, annaka lamina mursalin, kau itu adalah putusan aku. Itulah ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin. Allah yang bersaksi kalau Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Karena surat ini menunjukkan dan menjadi satu saksi akan kerasulan Allah, kerasulan Nabi Muhammad langsung dari Allah sebagai pembelaan, maka tidak heran ini surat Yasin dijadikan sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah katakan, setiap segala sesuatu punya hati, dan hatinya Quran itu dalam surat Yasin. Siapa yang baca Yasin, Allah catat untuk dia pahala membaca Al-Quran 10 kali. Tiga Yasin itu khotam 10 kali pahalanya. Ayo mencari Yasin jelas tiap hari. Tidak usah lagi ngaji Quran, enggak. Sekali surat Yasin 10 kali khotam, 2 kali 20, 3 kali 30. Ayo banyak khotam sehari tidak baca.
dibaca. Beda kalau baca Quran terus-menerus sampai khatam sama baca satu surat yang pahalanya beda. Kalau baca ngaji Quran walaupun tidak bisa khatam setiap hari, tapi ada yang akan kita baca Yasin ini untuk ngambil pahalanya. Bahkan Yasin ini subhanallah bagus banyak keutamaan yang didapatkan dalam surat Yasin. Sampai Nabi Muhammad mengatakan aktiru qira'at hadis surah, perbanyaklah membaca ini surat. Apa sebabnya kata Nabi? Fa inna biha khasa'isa katsira, sebab di dalam surat Yasin banyakkan apa? Kehebatan yang begitu besar, kekhususan yang begitu besar. Tapi ulama-ulama hadis menjelaskan ini apa? Mensyarahkan ini hadis. Kalau orang kelaparan, kata ulama, apa ini? Kasih makanan. Nak beli makanan lagi duit di sana. Buntu, buat apa? Kemudian kepengen hilang dari sholatan itu, kita qara'aha bi huduril qalbi. Kalau dia baca surat Yasin dengan hadir hatinya, Allah kenyang dia. Cuma pertanyaan yang baca tak khusyuk lagi lapar. Baca khusyuk lagi lapar. Kenyang baca khusyuk apa lagi lapar. Ya subhanallah, inilah kehebatan Yasin. Orang kelaparan, kemudian dia baca Yasin dengan hadir hatinya, asbahullah bil fadli. Allah kenyangkan dia dari sebab keanugerah Allah. Wa idza qara'al khair, kalau yang baca Yasin karena bagi orang yang takut, lagi gelisah, lagi cemas, lagi ketakutan, dia baca Yasin, Allah hilangkan ketakutan tersebut, Allah hilangkan kecemasan tersebut. Wa idza qara'al faqir, kalau yang bacanya orang yang banyak hutang, banyak hutang, baca Yasin dengan ikhlas, dengan hati-hati, khalasah min daini, Allah cepat ke jalan dia untuk melunasi hutangnya. Kita cahaya baca Yasin dengan niat cepat lunas hutangnya. Cuman jangan galau-galau hutang lunas. Ya aku takut lunas, cuman jangan minta galau-galau. Unjuk waktu biar pajak yang lagi kaget. Kenapa? Selalu kita hutang. Ini salah satu peraturan hutang. Biar kamu semangat hutang. Hutang sama mana? Kalau aku hutang, niat dia untuk membayar. Selama dia berhutang itu Allah utus malaikat untuk nyagu dia. Karena sambil dia makanya kalau pengen hutang lunas, minta sama Allah, ya Allah jangan galau-galau, kesisau. Dia masih dijaga oleh malaikat. Kalau belum terbayar galau, hutang lagi. Sampai Imam Ghazali menceritakan dalam kitab Ihya, harus sibuk orang soleh setiap hari berhutang. Padahal dia tidak kati kebutuhan berhutang, tapi sengaja berhutang. Ditanya, kok kenapa berhutang? Ayo pengen dapat pahala itu, malaikatnya berarti. Padahal dia baca, tidak berhutang bisa, cuma kepengen dapat pahala. Kalau seperti anak memang butuh hutangnya harus. Tapi subhanallah, inilah kenikmatan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qara'atul hajah, kalau yang bacanya mau punya hajat. Nah inilah kenapa di Indonesia setiap ada acara hajatan pasti baca Yasinah. Walimatul safar baca Yasinah, walimatul khitan baca Yasinah, walimatul nyukuri anak baca Yasinah, walimatul nikah Yasinah. Kenapa? Dari hadis tadi yang membacanya kalau punya hajat, maka Allah kabulkan hajatnya berkat surat Yasin tadi. Cuman yang harus kita garis bawahi, alhamdulillah tradisi kita di Palembang ini hajatan undang untuk Yasinan bagus.
Cuma yang salahnya yang bagi Yasin orang lain, yang punya hajat tidak. Kan itu yang salah. Sebenarnya kan Nabi ngomong yang punya hajat bagi Yasin, biar hajat itu dikabulkan. Undang-undang bagus, biar cepat dikabulkan. Cuma belok maco juga. Jadi kadang-kadang kan tidak, yang punya hajat undang banyak, ulama sendiri manil, yang punya hajat kejamu. Tidak melok bagi Yasin, salah. Melok bagi Yasin juga. Wah, kalau mau tahu bagus, cepat kabul hajatnya. Banyak kan tidak kan? Undang bagi Yasin sibuk, dikejamu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Tidak salah, tapi ada kurang perbaiki. Subhanallah, banyak sekali keutamaan daripada surat Yasin. Yasin, pertama kita bahas Yasin. Kalimat Yasin. Yasin ini ada beberapa pendapat dari ulama tafsir, ada 5 pendapat. Yang pertama, Yasin itu dimaksud adalah ya insan. Ya artinya wahai insanu, manusia. Kenapa baca jadi Yasin padahal ya insan, wahai manusia? Kenapa jadi Yasin? Karena ada Arab itu mereka terkadang dari sikok kato disingkat dengan dibet sikok huruf. Kita ada 2 kata, pertama ya, huruf ya dan alif. Kata yang kedua insanu, alif nun sin alif nun. Nah dari 2 kata disikat dibet sikok alif. Yang pertama dibet Yasin baik. Kata yang kedua dibet sinnya baik, digabungkan jadi Yasin. Maksudnya wahai manusia. Siapa manusia di situ? Wahai Nabi Muhammad. Yang pertama. Makna yang kedua kata ulama tafsir, Yasin itu singkatan dari Ya Sayyidal Mursalin, wahai pemimpin para Rasul. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Yasin itu adalah ismun min asma'il Quran, salah satu daripada nama Al-Quran. Quran punya banyak nama, salah satunya adalah Yasin. Kemudian yang keempat, Yasin itu adalah ismun, surah, nama surah, maka suratnya disebut dengan surat Yasin. Ada lagi yang mengatakan Yasin itu ismun min asma'in Nabi, salah satu nama daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi itu banyak, Yasin, Oha, Mustafa, Mujtaba, banyak nama Nabi. Banyak gelar-gelar Nabi, salah satu Yasin. Nah ini yang terhebat, yang terakhir. Yasin itu dikatakan oleh sebagai ulama tafsir salah satu daripada nama Allah. Kalau Al-Imam Al-Istirbadi atau Astaribadi dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan Allah itu punya 4.000 nama. Allah punya 4.000 nama. 1.000 pertama tidak ada yang tahu kecuali Allah. 1.000 berikutnya tidak ada yang tahu kecuali para malaikat, yang tahu cuma malaikat. 1.000 yang ketiga tertulis ada di Lauhul Mahfuz. 1.000 yang keempat, yang terakhir dibagi 300 dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil. Jumlahnya sudah 900. 99 ada dalam Al-Quran. Maka kita bahas Al-Husna 99, karena itu dalam Al-Quran. Tinggal sikap. Memang totalnya baru 999. Mana sikapnya?
Ada dua riwayat. Riwayat pertama sikot itu tertulis atau di lembaran yang Allah berikan sama Nabi Ibrahim. Riwayat yang kedua mengatakan sikot ini nama Allah yang teragung yang tidak tahu kecuali para nabi dan para rasul. Jadi kita tahu cuma 99 daripada nama Allah. Nah, salah sifat nama Allah adalah Yasin. Itu makna daripada Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh bijaksana. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran yang Al-Quran itu penuh dengan hukum yang penuh dengan kebijakan, penuh dengan ilmu, maka disebut dengan wal Qur'anil Hakim. Setelah Allah bersumpah, baru Allah menjawab innaka laminal mursalin, sungguhnya kau Muhammad itu adalah rasulnya ala siratim mustaqim, dan kau aku jadikan rasul ala sirat. Sirat itu bukan jembatan tapi agama Islam, dengan membawa agama Islam yang benar, yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat penutup dari 4 ayat yang kita bahas ini, kenapa Allah bersumpah? Jawabannya, Allah bersumpah ketika ingin menegaskan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, kalau itu diarahkan kepada orang kafir supaya mereka mengakui kalau Muhammad ini adalah Rasulnya Allah. Cuma mereka tidak mau mengakui. Dan kalau diarahkan kepada kaum muslimin supaya mereka benar-benar mengakui lebih kuat akan kerasulan, akan kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di subhanallah, yang membela Nabi, yang menjaga Nabi langsung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah sifatnya dengan surat Yasin ini. Awalnya sudah menceritakan tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala akan berikan kepada kita syafaatnya Nabi Muhammad. Allah Taala akan memuliakan kita dengan keberkahan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin.